Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Risnayeni dari kelas 4B Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 5041848 dengan dosen pembimbing saya Ibu Yosi Novita SEME dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan atau merangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 13 pada poin-poin tertentu yang mencakup pada manajemen keuangan. Keuangan merupakan sebuah aktivitas yang di dalamnya terdiri atas perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengendalian, serta pencaharian serta dalam penyimpanan dananya pada suatu perusahaan atau organisasi. Maksudnya, tujuan dari manajemen keuangan ini yaitu sebagai untuk mengoptimalisasi berkenaan dengan nilai perusahaan dan apabila di kemudian hari aset-aset perusahaan akan dijual, maka harga dapat disesuaikan dengan harga yang ideal. Manajemen keuangan itu yang poin pertama yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk menunjukkan kondisi finansial dalam suatu perusahaan pada periode tertentu, yaitu untuk menunjukkan kondisi dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan, dan laporan kas. Adapun tujuan dalam laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapat yang diperoleh pada suatu periode. Yang ketiga, memberikan jenis atau kewajiban dan modal dimiliki perusahaan. Yang keempat, memberikan perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasifa, dan modal perusahaan. Yang kelima, memberikan jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan pada suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang keenam, memberikan tentang kinerja manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketujuh, memberikan tentang catatan atas laporan keuangan. Pihak yang memerlukan dalam laporan keuangan itu yang pertama ada pemilik. Maksudnya pemilik ini yaitu mereka yang memiliki usaha tersebut. Yang kedua, manajemen. Manajemen ini yaitu segala hak yang mengatur cerminan kerja mereka dalam suatu periode. Yang keempat, kreditor, yaitu segala yang mengatur keuangan pada suatu periode tertentu. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai mengawasi perusahaan pada tiap periode tertentu. Yang kelima, yaitu investor. Investor itu merupakan suatu seseorang yang memberikan modal terhadap suatu perusahaan tertentu. Adapun dalam manajemen keuangan yaitu ada rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan proses pengamatan indeks berhubungan dengan akuntansi atau pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Di dalam rasio keuangan yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage atau rasio yang menunjukkan tingkat utang yang dikeluarkan oleh suatu badan atau bisnis. Seperti halnya di dalam manajemen keuangan terdapat manajemen model kerja, yaitu merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam ases jangka pendek atau current cash, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Dan adapun konsep-konsep model kerjanya, yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan terakhir ada konsep fungsional. Dan jenis-jenis modal kerja, yang pertama ada modal kerja permanen. Maksudnya modal kerja yang selalu ada di dalam perusahaan agar dapat menjalankan suatu kegiatan. Yang kedua,
modal kerja variabel, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, 1 modal musiman, yang kedua modal kerja siklus, yang ketiga modal kerja darurat, yang terakhir modal kerja normal. Maksudnya dalam hal artinya ini, modal kerja normal itu berjalan dengan sesuainya dan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat pada suatu perusahaan. Keuangan itu terdapat 3 motif dalam memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, yang terakhir ada motif spekulatif. Anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas, juga perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, yaitu ada tujuannya. Yang pertama, memberikan pandangan posisi ke akhir setiap periode sebagai akibat operasional sebuah perusahaan. Yang kedua, menemukan kekurangan dan kelebihan kas pada waktu yang juga menentukan kebutuhan pembiayaan atas kelebihan dan mengangsur untuk investasi. Yang terakhir, yaitu menyesuaikan kas dengan total modal kerja biaya atau pendapatan penjualan hutang. Penggunaan dari anggaran kas yaitu ada 4 poin. Yang pertama, agar dapat menentukan letak posisi kas dalam berbagai ukuran waktu. Yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai sebuah pembelanjaan. Yang ketiga, agar bisa memperkirakan kemungkinan adanya kekurangan dan kelebihan kas. Yang terakhir, sebagai dasar acuan kebijakan otorisa dana yang disediakan. Selanjutnya ada manajemen kas. Manajemen kas merupakan suatu pengelolaan kas yang berfungsi untuk merencanakan atau mengendalikan kas agar bisa berjalannya dengan lancar. Dan adapun aspek-aspek yang sangat dibutuhkan dalam manajemen kas. Yang pertama ada administrasi kas harian atau AKH. Di sini fungsinya digunakan untuk periode waktu yang singkat, sangat diperlukan AKH sebagai sistem yang taat administrasi khususnya pada input, output, dan saldo akhir. Yang kedua, budget kas. Maksudnya gambaran dari ramalan suatu penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu save and balance. Maksudnya ini, pada manajemen kas, manajemen keuangan akan mengusahakan aliran kas yang tertib dan teratur. Penyeimbangan aliran kas baik yang masuk maupun keluar sangat penting, karena untuk mengatur kondisi yang berlebih atau ekses kas atau balance akan menyebabkan rentabilitas. Dalam manajemen kas menggunakan 2 model. Yang pertama ada model Baumol. Maksudnya ini untuk menentukan target saldo kas pada suatu periode tertentu. Yang kedua, modal Miller-Orr. Maksudnya ini untuk kondisi di mana pengeluaran kas pada berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Yaitu ada pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain di masa yang akan mendatang karena terjadi transaksi masa lalu. Piutang merupakan salah satu transaksi akuntansi yang mengurus tagihan konsumen yang berhutang. Dan ada pun langkah-langkah manajemen piutang, yaitu pertama, menetapkan kebijakan kredit, yang kedua, pemantauan, yang ketiga, analisis perubahan kebijakan piutang saham. Di dalam kebijakan kredit terdapat ada standar kredit. Maksudnya, standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat dikatakan pelanggan tergolong layak memperoleh kredit. Yang kedua, syarat kredit, yaitu yang pertama 1 periode kredit, yang kedua beberapa besar diskon yang akan diberikan